Dan tidak ada alasan bagi istri Nabi untuk angkat suara di hadapan. Kalau kita, istri kita angkat suara di hadapan kita, mungkin ada alasannya. Mungkin kita kurang uang belanja, mungkin kita lirik, mungkin kita nonton apa, mungkin kita salah berbuat, mungkin malas ibadah, istri ngomel. Kalau Nabi, apa yang tidak ada alasan untuk diomelin? Tidak ada alasan untuk Aisyah angkat suara, tapi karena kecemburuan, murni karena apa? Kecemburuan. Murni karena cemburu kepada istri yang lain, cemburu kepada sikap Nabi kepada orang lain, seperti dalam hadis ya. Disebutkan kenapa Aisyah angkat suara, kenapa ternyata dia cemburu bukan pada istri tapi pada yang lain. Kata hadis Nu'man bin Bashir, hadis yang sama. Ista'dzana Abu Bakrin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'a sawta Aisyata 'aliyan. Abu Bakar, hadis yang sama, minta izin masuk ketemu Nabi, tiba-tiba dia mendengar suara Aisyah tinggi. Wahia taqul, suara apa tersebut? Ternyata disebutkan dalam riwayat yang lain, Aisyah berkata, "Wallahi laqad araftu anna aliyan ahabbu ilaika min abi marratain aw thalathan." Aisyah berkata, demi Allah, ya, aku tahu bahwasanya Ali lebih kau cintai daripada bapakku. Ali lebih kau cintai daripada bapakku. Ali lebih kau cintai daripada bapakku. Ya, cemburu Rasulullah perhatian sama Ali, sehingga Aisyah merasa Rasulullah lebih cinta kepada Ali daripada siapa? Abu Bakar. Padahal tidak. Orang yang paling cintai oleh Nabi siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ali kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cemburu. Jadi bukan Aisyah angkat suara bukan karena menolak syariat, bukan. Tapi karena ada kecemburuan. Kadang tercemburu kepada istri yang lain, terkadang cemburu karena sikap Nabi yang seperti itu. Wanita kalau sudah cemburu, otaknya hilang. Kata orang lelaki kalau syahwatnya berkobar, otaknya hilang. Ada yang mengatakan tidak, telah hilang sepertiga akalnya. Bukan sepertiga, seluruhnya, minus bahkan. Kalau wanita, kalau sudah cemburu, akalnya berkurang. Berikut ini adalah suara kajian Ustadz Firanda Andirja. Terima kasih. Ketika Nabi sedang menjamu tamu, hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di rumah Aisyah ada tamu-tamu datang. Tahu-tahu Ummu Salamah, ada yang mengatakan Sofia, Ummu Salamah kirim piring berisi makanan. Mungkin membantu karena tamu banyak, perlu makanan dari rumah yang lain. Tapi ini menyalahi kode etik poligami. Aisyah cemburu. Mungkin Ummu Salamah niatnya baik, atau Sofia niatnya baik, ngirim makanan. Dibawa oleh pembantu, ketika sampai di rumah Aisyah, Aisyah langsung pukul tangannya, makanan jatuh, piring pecah di hadapan para sahabat. Kalau kita di posisi itu mungkin kita marah. Kita bilang, depan tamu, memalukan lah, apalah, aib keluarga lah, apalah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, Rasulullah SAW tidak marah sama sekali, bahkan Rasulullah SAW suruh sahabat kasih uzur kepada Aisyah. Kata Rasulullah SAW, Gharat ummukum, ibunda kalian. Rasulullah pertama ingatkan, Aisyah ini ibunda kalian. Nah, kalau kita punya ibu salah, kita kasih uzur enggak? Ya enggak? Namanya ibu. Rasul bilang ummukum, ibunda kalian. Dia salah, kenapa? Gharat, karena cemburu. Jangan pikiran macam-macam. Wanita kalau sudah cemburu, otaknya hilang. Kata orang lelaki kalau syahwatnya berkobar, otaknya hilang. Ada yang mengatakan tidak, telah hilang sepertiga akalnya. Bukan sepertiga, seluruhnya, minus bahkan. Kalau wanita, kalau sudah cemburu, akalnya berkurang. Maka Nabi tidak marah, Nabi kemudian turun, dia pun kumpul makanan, dia ambil piringnya Aisyah, taruh makanan tersebut, kemudian piring yang baru dikirim ke Ummu Salamah atau Sofia untuk ganti piring pecah. Kemudian makanan dihidangkan lagi dan selesai urusan. Tidak memperpanjang masalah.
Kita renungkan ini, subhanallah, menakjubkan bagi seorang suami sekelas Rasulullah SAW menghadapi istrinya demikian. Tentunya istri Nabi banyak kemuliaannya. Ini maksudnya ada beberapa kasus seperti itu ya. Kagum ya, bagaimana Nabi bisa seperti itu karena adalah Rasulullah SAW. Dan tidak ada alasan bagi istri Nabi untuk angkat suara di hadapan. Kalau kita, istri kita angkat suara di hadapan kita, mungkin ada alasannya. Mungkin kita kurang uang belanja, mungkin kita lirik, mungkin kita nonton apa, mungkin kita salah berbuat, mungkin malas ibadah, istri ngomel. Kalau Nabi, apa yang tidak ada alasan untuk diomelin? Tidak ada alasan untuk Aisyah angkat suara, tapi karena kecemburuan, murni karena apa? Kecemburuan. Murni karena cemburu kepada istri yang lain, cemburu kepada sikap Nabi kepada orang lain, seperti dalam hadis ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain menjelaskan kenapa Aisyah angkat suara, kenapa ternyata dia cemburu bukan pada istri tapi pada yang lain. Kata hadis Nu'man bin Bashir, hadis yang sama. Ista'dzana Abu Bakrin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'a sawta Aisyata 'aliyan. Abu Bakar, hadis yang sama, minta izin masuk ketemu Nabi, tiba-tiba dia mendengar suara Aisyah tinggi. Wahia taqul, suara apa tersebut? Ternyata disebutkan dalam riwayat yang lain, Aisyah berkata, wallahi laqad araftu anna aliyan ahabbu ilaika min abi marratain aw thalathan. Aisyah berkata, demi Allah, ya, aku tahu bahwasanya Ali lebih kau cintai daripada bapakku. Ali lebih kau cintai daripada bapakku. Ali lebih kau cintai daripada bapakku. Ya, cemburu Rasulullah perhatian sama Ali, sehingga Aisyah merasa Rasulullah lebih cinta kepada Ali daripada siapa? Abu Bakar. Padahal tidak. Orang yang paling dicintai oleh Nabi siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ali kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cemburu. Jadi bukan Aisyah angkat suara bukan karena menolak syariat, bukan. Tapi karena ada kecemburuan. Kadang tercemburu kepada istri yang lain, terkadang cemburu karena sikap Nabi yang seperti itu. Dan Abu Bakar mendengar hal tersebut dan dia tetap marah kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Wanita kalau sudah cemburu, otaknya hilang. Kata orang lelaki kalau syahwatnya berkobar, otaknya hilang. Ada yang mengatakan tidak, telah hilang sepertiga akalnya. Bukan sepertiga, seluruhnya, minus bahkan. Kalau wanita, kalau sudah cemburu, akalnya berkurang. Terima kasih sudah menonton konten dakwah di channel ini. Jika ada pendapat atau gagasan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.